Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Anak-anakku semuanya, hari ini kita kembali akan belajar fikih, melanjutkan pembahasan minggu lalu yang membahas tentang binatang halal. Sebelum pembelajaran ini kita mulai, mari kita awali dengan membaca suratul Fatihah, dengan harapan mudah-mudahan apa yang akan kita pelajari nanti menjadi ilmu yang barokah dan bermanfaat untuk kita semua. Dan mudah-mudahan Allah selalu melimpahkan rizki yang halal buat kita, dan Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa menjaga dan melindungi kita semua dari pandemi COVID-19 ini. Ala hadhihi niyyah bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Setelah minggu lalu kita mempelajari tentang jenis-jenis binatang halal, kita hari ini akan mempelajari tentang bagaimana dan kenapa harus membiasakan diri mengkonsumsi binatang halal, dan bagaimana tata cara menyembelih binatang yang sesuai dengan ajaran-ajaran syariat Islam. Kenapa kita harus membiasakan mengkonsumsi binatang halal? Karena ada perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang termaktub dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 168. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan tayyiba. Ya ayyuhan nas, wahai manusia, kulu, makanlah oleh kalian, mimma, dari makanan, fil ardi, yang ada di bumi, halalan, yang halal, thayyiban, dan baik. Wala tattabi'u, dan jangan sekali-kali kamu ikut khutuwatis syaitan, akan langkah-langkah syaitan. Innahu, karena sesungguhnya setan itu, lakum, bagi kalian, aduun, adalah musuh, mubinun, yang nyata. Jadi ayat ini memerintahkan semua umat manusia untuk memakan makanan yang ada di bumi, memakan makanan yang halal dan baik yang ada di bumi ini, dan tidak diperbolehkan untuk mengikuti jejak-jejak dari setan. Jejak-jejak setan salah satunya adalah perbuatan israf. Sedangkan firman Allah yang memerintahkan secara khusus kepada orang-orang yang beriman untuk membiasakan diri mengkonsumsi binatang halal adalah firman Allah yang terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 172.
Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kulu makanlah oleh kalian min thayyibati dari makanan yang baik, ma razaqnakum, ma sesuatu razaqnakum yang telah memberikan rizki kami kum kepada kalian. Washkuru, dan hendaklah bersyukur kalian lillahi kepada Allah. In kuntum, jika ada kalian, iyahu kepada Allah, ta'buduna adalah menyembah. Jadi ayat ini adalah merupakan ayat yang dikhususkan kepada orang-orang beriman untuk mengkonsumsi makanan atau binatang yang baik. Di samping Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kita untuk mengkonsumsi binatang atau makanan yang baik-baik kepada kita, Allah Subhanahu wa ta'ala juga memberikan larangan kepada kita untuk tidak mengkonsumsi makanan yang diharamkan oleh Allah. Sebagaimana firman-Nya dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 173, Innama harrama alaikumul maitata waddama walahmal hinziri wa ma uhilla bihi li ghairillahi bihi. Innama, hanya saja, harrama mengharamkan siapa Allah alaikum atas kalian, mengharamkan al-maitata akan bangkai, waddama dan darah, walahmal hinziri dan daging babi, wama dan binatang, uhilla bihi yang disembelih, li ghairillahi karena selain Allah. Famanitturra, maka barang siapa yang terpaksa, ghaira bagin, bukan karena menginginkannya, wala adin dan tidak pula melampaui batas, fala isma, maka tidak ada dosa, alaihi atas orang itu. Innallaha, karena sesungguhnya Allah, ghafurun adalah maha pengampun, rahimun lagi maha penyayang. Jadi ayat ini menjelaskan tentang makanan-makanan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk dikonsumsi. Makanan-makanan yang dilarang oleh Allah itu berupa bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang disembelih karena selain Allah. Lalu kemudian bagaimana tata cara menyembelih binatang itu? Dalam menyembelih binatang dianjurkan untuk dilakukan dengan baik dan lemah lembut tanpa menyakitinya. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha katabal ihsana ala kulli syai'in. Fa'idha qataltum fa'ahsinul qitlata wa idha dhabahtum fa'ahsinud dhibha wal yuhidda ahadukum syafratahu wal yurih dhabihatahu. Innallaha, sesungguhnya Allah, kataba mewajibkan Allah, al-ihsana untuk berbuat baik, ala kulli syai'in atas semua sesuatu, atas segala sesuatu. Fa'idha qataltum, maka apabila kalian membunuh, fa'ahsinu, maka perbaikilah al-qitlata akan
binatang yang dibunuh itu. Wa idza dzabhtum, dan jika menyembelih kalian, fa ahsinu, maka perbaikilah adzibha, akan sembelihannya. Wal yuhidda, dan hendaklah menajamkan ahadukum, siapa salah satu dari kalian, syafratahu, kepada pisau kalian. Wal yurih, dan buatlah senang dzabihatahu, pada binatang yang akan disembelih. Jadi Allah itu mewajibkan kepada kita untuk berbuat baik kepada siapapun, dan jika kita membunuh, maka kita harus membunuh dengan baik, dan apabila menyembelih, kita juga harus menyembelih dengan baik. Dan dalam menyembelih, hendaklah alat yang kita pakai itu ditajamkan, dan jangan sekali-kali kita menyiksa binatang, atau kita harus membuat binatang yang akan disembelih itu tidak takut. Proses penyembelihan dalam agama Islam ini tidak hanya sekedar mematikan hewan saja, akan tetapi sembelihan itu juga harus memenuhi syarat dan ketentuan yang sudah ada dalam syariat Islam. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari dari penyiksaan atau menyakiti hewan yang akan disembelih, dan hewan tersebut, hewan yang disembelih itu memenuhi syarat untuk dikonsumsi oleh orang-orang Islam. Untuk memperoleh daging yang halal dan baik dari hewan yang disembelih, maka kita harus memperhatikan adab, aturan, dan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan dalam syariat Islam, mulai dari rukun, syarat, sunnah, dan hal-hal lain yang masih berhubungan dengan penyembelihan binatang. Rukun-rukun menyembelih hewan itu ada 3. Yang pertama adalah orang yang menyembelih. Yang kedua adalah hewan yang akan disembelih. Dan yang ketiga ada alat untuk menyembelih hewan itu. Jadi rukun dari menyembelih hewan itu ada 3. Yang pertama adalah ada orang yang menyembelih. Yang kedua ada hewan yang akan disembelih. Dan yang ketiga ada alat yang dibuat untuk menyembelih. Sedangkan syarat-syarat bagi penyembelih, yang pertama adalah beragama Islam atau ahlul kitab. Daging yang boleh dikonsumsi atau dimakan adalah berasal dari hewan yang hewan itu disembelih oleh orang Islam atau ahlul kitab. Hal ini sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran ayat 121, wala ta'kulu, dan jangan sekali-kali kalian makan mimma, dari binatang, lam yudhkar, yang tidak disebut ismullahi, apa nama Allah, alaihi, atas binatang itu. Wa innahu, dan sesungguhnya memakan daging yang disembelih dengan tidak menyebut nama Allah itu, lafiskun, adalah termasuk perbuatan fasik. Sedangkan yang menjelaskan kehalalan dari sembelihan ahlul kitab adalah surat Al-Maidah ayat 5. Wa ta'amul ladzina, dan adapun makanan mereka, utul kitab, yang diberi kitab, hillun, adalah halal lakum, bagi kalian, wa ta'amukum, dan makanan kalian, hillun, adalah halal lahum, bagi mereka. Jadi makanan-makanan
ahlul kitab itu adalah halal untuk kita, dan makanan-makanan kita juga halal bagi mereka. Siapa sebenarnya yang dimaksud dengan ahlul kitab di sini? Ahlul kitab di sini adalah penganut-penganut agama samawi. Agama samawi itu adalah agama di mana kepada mereka diberikan atau diturunkan kitab-kitab Allah. Misalnya Taurat umat Nabi Musa, yang kepada Nabi Musa diturunkan kitab Taurat, dan umat Nabi Isa yang kepadanya diturunkan kitab Injil. Jadi yang dimaksud dengan ahlul kitab ini adalah para pengikut-pengikut atau orang-orang yang menganut ajaran-ajaran Nabi Musa dan ajaran-ajaran Nabi Isa. Berarti mereka itu adalah orang-orang Yahudi dan juga orang-orang Nasrani. Syarat yang kedua adalah berakal sehat, dan yang ketiga adalah mumayyiz. Mumayyiz ini adalah orang yang sudah bisa membedakan antara yang hak dan yang batil. Sedangkan syarat-syarat hewan yang akan disembelih, yang pertama adalah binatang halal untuk dimakan. Jadi syarat bagi hewan yang akan disembelih itu harus terdiri dari binatang halal untuk dikonsumsi berdasarkan syariat Islam. Syarat yang kedua adalah hewan itu masih hidup dan sehat. Sedangkan syarat-syarat alat untuk menyembelih, yang pertama adalah harus tajam, jadi tidak boleh kemudian kita menggunakan alat yang tidak tajam, sehingga dalam proses penyembelihannya tidak cepat terlaksana dan cenderung ada penyiksaan terhadap hewan yang disembelih itu. Yang kedua, alat itu tidak terbuat dari gigi atau dari kuku. Sebagaimana sabda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rawa Malikun, meriwayatkan Malikun, siapa Imam Malik, inna imra'atan, sesungguhnya seorang perempuan, kanat, ada siapa imra'ah, tar'a, adalah mengembala, ghanaman, akan kambing-kambingnya. Fausibat, maka kemudian tertimpa musibah, syatun, apa satu kambing, minha, dari ghanam. Fa'atrakatha, maka lalu menangkap perempuan itu kepada kambing. Fadzakatha, maka lalu menyembelih perempuan itu kepada kambing, bihajarin, dengan menggunakan batu. Pasuila, maka ditanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, andzalika, tentang itu, tentang menyembelih kambing dengan menggunakan batu. Faqala, maka bersabda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la ba'sa, tidak apa-apa. Jadi ini yang menjadi dasar bahwa menyembelih dengan menggunakan batu itu boleh, selain kuku dan gigi. Kalau dengan menggunakan gigi berarti dengan cara digigit. Kalau dengan menggunakan kuku berarti dengan cara dicekik. Itu tidak boleh, tidak halal. Dagingnya dimakan apabila digigit ataupun dicekik. Disembelih dengan menggunakan kuku dan juga dengan menggunakan gigi. Hal-hal yang disunahkan dalam proses penyembelihan itu, yang pertama adalah membaringkan hewan terlebih dahulu dengan posisi rusuk kiri berada di bawah. Yang kedua, hewan yang akan disembelih itu dihadapkan ke arah kiblat, dan yang ketiga membaca basmalah dengan diiringi
membaca sholawat dan membaca takbir. Dan yang keempat adalah mempercepat proses penyembelihan. Sedangkan yang kelima, sebelum disembelih, hewan itu harus diberlakukan dengan baik. Sedangkan bagian organ tubuh yang akan disembelih adalah organ tubuh bagian leher atau saluran pernapasan atau bagian saluran makanan, serta urat nadi utama dari hewan yang akan disembelih. Sedangkan untuk binatang liar dan binatang yang terperosok ke jurang yang menyulitkan kita melakukan prosesi penyembelihan, maka menyembelihnya adalah dengan mengenakan alat sembelihan yang tajam pada organ tubuh yang bisa terjangkau dan bisa menyebabkan binatang itu mati. Jadi bagian mana saja boleh, yang penting terkena alat penyembelihan itu dan binatang itu bisa menjadi mati. Sedangkan hal-hal yang dimakruhkan ketika menyembelih, yang pertama adalah menyembelih sampai lehernya terputus. Jadi menyembelih sampai leher terputus itu hukumnya adalah makruh. Yang kedua, menyembelih dengan menggunakan alat yang tumpul, baik itu menggunakan besi, menggunakan baja, ataupun menggunakan batu dan alat-alat lainnya yang tumpul itu dimakruhkan dalam Islam. Sedangkan hikmah mengkonsumsi binatang halal, yang pertama adalah meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, meningkatkan rasa syukur atas nikmat-nikmat yang diberikan Allah kepada kita. Dan yang ketiga, memelihara diri secara lahir dan batin. Dan yang keempat, zat protein yang terkandung di dalam binatang sangat baik untuk pertumbuhan jiwa dan raga kita. Dan yang kelima, menguji keimanan dan ketaatan kita kepada Allah. Jadi binatang-binatang yang boleh dikonsumsi adalah binatang halal yang disembelih sesuai dengan syariat-syariat Islam. Dan itu adalah merupakan sebuah ujian kepada kita. Sedangkan manfaat mengkonsumsi binatang halal adalah yang pertama, memberikan ketenangan dalam hidup dan aktivitas kita sehari-hari. Yang kedua, menjaga kesehatan jasmani dan rohani. Yang ketiga, kita akan mendapatkan perlindungan dari Allah karena kita telah melaksanakan perintahnya. Dan yang keempat, kita akan memperoleh iman dan ketakwaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kelima, kita akan memperoleh kepribadian jujur dan bersikap apa adanya, tidak dibuat-buat atau untuk berlebih-lebihan, untuk berpoya-poya. Dan yang keenam, kita akan memperoleh rizki yang barokah. Demikian pembelajaran kita hari ini. Mari kita akhiri dengan membaca suratul Fatihah. Mudah-mudahan kita semua akan segera dipertemukan oleh Allah dan kita semua dapat kembali belajar bersama di madrasah. Bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf.
Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.